Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi nikmatihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Jamaah sholat isya rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan minggu kemarin, yaitu membahas seputar benda-benda yang najis. Benda kalau sudah dinyatakan najis berarti tidak sah kalau kita sholat dengan membawa benda-benda tersebut, baik menempel di pakaian, badan, atau tempat sholat. Sebelumnya kita ulang sebentar dari kitab Al-Ghayah wa Takrib. Di sana ditetapkan benda najis hanya ada 7. Pertama adalah semua yang keluar dari kubul dan dubur manusia, baik kubul maupun dubur, termasuk semua yang keluar atau kotoran hewan, semuanya. Hanya saja Imam Ahmad membatasi, ada beda pendapat. Menurut beliau, kotoran hewan yang najis hanya hewan yang haram dimakan. Hanya di Ghayah wa Takrib, di sana dikatakan berdasar pendapat dari Imam Syafi'i, seluruh kotoran hewan juga najis, kecuali satu, yaitu nutfah atau air mani. Yang kedua adalah muntahan, muntah manusia, baik yang sudah berubah bentuk atau masih berwujud sebagaimana makanan asli. Selama itu sudah masuk ke lambung atau melewati tenggorokan, kalau keluar lagi maka itu sudah najis. Yang ketiga adalah darah dan nanah, kecuali darah dan nanah yang hanya sedikit. Misalnya ketika sholat ada luka kecil mengeluarkan darah, nempel ke baju kita, maka ini dimaafkan karena jumlahnya hanya sedikit. Kemudian yang keempat adalah bangkai. Bangkai ini ada 2, yaitu binatang yang halal dimakan tetapi mati tanpa proses penyembelihan. Kambing mati atau sapi mati tanpa disembelih, maka ini bangkai. Termasuk bangkai juga adalah seluruh binatang yang haram dimakan. Begitu mati maka statusnya langsung bangkai. Kecuali hanya ada 2 saja bangkai yang dinyatakan bukan najis, di mana Rasul mengatakan ukhillat lana maitatani wa damani fa amal maitatani al falhud wa jaradu. Dihalalkan untuk kita 2 bangkai dan 2 darah. Adapun 2 bangkai adalah ikan dan belalang. Ini pengecualian, sehingga ikan dan belalang walaupun mati tanpa disembelih tetap halal dimakan. Termasuk kemarin sudah kita sampaikan, bangkai yang termasuk tidak najis adalah binatang-binatang kecil yang tidak punya pembuluh darah. Sehingga kalau kita matikan binatang ini maka tidak akan keluar darah. Misalnya semut, lebah, lalat, dan sebagainya. Kemudian berikutnya, benda najis yang nomor 5 adalah khamr atau minuman keras yang berbentuk cair. Kemudian benda najis ke-6 adalah anjing dan keturunannya. Misalnya terjadi persilangan antara anjing dan binatang apapun, maka keturunannya semuanya najis. Kemudian yang terakhir adalah nomor 7, babi dan keturunannya. Hanya kemarin sudah kita bahas, anjing dan babi baru teranggap najis mengenai kita kalau ada sesuatu yang basah menempel. Misalnya air liur anjing atau kotoran anjing atau babi dan sebagainya, atau mungkin tangan kita yang basah kemudian memegang kulit anjing yang kering. Selama salah satu basah maka ini dinyatakan najis. Tentunya 7 perkara najis ini ada banyak ikhtilaf di kalangan ulama. Misalnya berkaitan dengan darah, ini terjadi ikhtilaf apakah najis atau tidak. Khamr ini pun juga terjadi ikhtilaf, hanya saja karena waktunya sempit kita tidak akan membahas seputar itu. Yang terpenting nanti kalau kita punya ilmu yang baru di luar kitab ini, ya namanya ikhtilaf dalam masalah fikih itu biasa, saling menghargai. Kemudian malam hari ini kita akan melanjutkan
Dari 7 najis ini, para ulama membagi menjadi 3 macam najis, yaitu najis berat, najis sedang, dan najis ringan. Tetapi walaupun ada najis ringan, tetap itu adalah najis, sehingga kalaupun kita pakai sholat kita tetap tidak sah. Hanya saja membagi najis menjadi 3 ini untuk membedakan cara mensucikannya, itu saja. Kita mulai dari yang pertama adalah najis mughaladhah atau najis berat. Najis mughaladhah ini ada 2, yaitu najis nomor 6, anjing dan keturunannya. Misalnya kita punya baju dijilat anjing, maka baju kita kena najis berat, atau tangan kita dijilati anjing, air liur anjing, maka itu juga najis berat. Yang kedua, babi dan keturunannya. Sebagian ulama mengatakan yang najis berat hanya anjing saja, karena hadis riwayat Muslim hanya menyebutkan anjing. Sementara Imam Syafi'i mengkiaskan babi dan anjing sama dihukumi sebagai najis yang berat. Kemudian bagaimana cara mensucikannya untuk najis dari anjing maupun babi? Cara mensucikannya adalah dibasuh dengan air sebanyak 7 kali basuhan. Dan salah satu basuhannya dicampur dengan turab. Turab itu debu atau tanah yang sah dipakai untuk tayamum. Dan disunahkan air yang dicampur dengan debu tadi tidak di basuhan yang ke-7. Karena kalau debu dicampur air di basuhan terakhir, maka nanti baju kita akan kotor walaupun sudah suci. Maka nanti prakteknya kalau ada pakaian misalnya kena najis berat, kena air liur anjing misalnya, atau kotoran anjing atau babi, pakaian ini kita guyur pakai air 1 kali, diguyur lagi kedua kali, kemudian salah satunya debu itu kita campurkan ke dalam air di gayung. Dan debu ini tidak perlu banyak, mungkin hanya 1 sendok saja sudah cukup, atau setengah sendok sudah cukup, karena ini adalah masyru', disyariatkan oleh Allah dan sifatnya ta'abudiyah. Yang penting kita mentaati apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi debunya tetap dicampur dengan air dan di total harus dengan 7 basuhan. Atau misalnya di sungai, maka ya sudah cukup digerak-gerakkan di dalam air, tapi salah satunya tetap dicampur dengan debu. Ini najis yang pertama, yaitu najis mughaladhah. Yang kedua, najis mukhaffafah. Kita langsung saja masuk ke najis yang paling ringan. Najis yang mukhaffafah, yaitu najis ringan, itu hanya 1 benda saja, yaitu air kencing bayi laki-laki umur belum 2 tahun dan baru mengkonsumsi air susu ibu. Bayi laki-laki, jadi perempuan tidak masuk, umurnya belum 2 tahun, dan konsumsi bayi ini hanya air susu ibu, belum mengkonsumsi yang lain, maka air kencingnya dihukumi najis mukhaffafah. Maka misalnya ibunya menggendong bayi seperti ini, kemudian air kencingnya mengenai bajunya, maka cara membersihkannya tidak perlu dibasuh, tetapi cukup dipercikkan air. Maka pakaian yang kena basah air kencing tadi diperciki air merata. Seluruh bekas air kencing dipersiki dengan air yang bersih, yang suci, maka saat itu juga langsung suci, tidak perlu mengganti baju yang baru. Ini najis mukhaffafah. Kemudian yang ketiga adalah najis mutawasithah, najis pertengahan, dan ini yang jumlahnya terbanyak. Makanya selain najis yang mughaladhah dan mukhaffafah, berarti masuk ke najis yang mutawasithah. Misalnya air kencing hewan, manusia, muntahan, nanah, dan yang lainnya tadi, bangkai dan sebagainya, maka ini termasuk najis mutawasithah. Cara membersihkannya sederhana, cukup kita basuh 1 kali basuhan saja. Selama dengan 1 kali basuhan, najis itu sudah hilang warnanya, hilang baunya, hilang rasanya, walaupun ini diperkirakan tidak dirasakan, tetapi yang jelas 3 unsur ini sudah hilang, maka
walaupun hanya 1 kali basuhan maka najis sudah dinyatakan hilang dan pakaian boleh kita pakai. Kemudian berkaitan dengan masalah membasuh baju yang terkena najis mutawasithah tadi, prinsipnya adalah sekali basuhan sudah cukup selama najisnya sudah hilang. Kemudian dalam prakteknya air yang kita pakai itu kan kadangkala airnya banyak atau airnya sedikit. Kalau membersihkannya dengan pakai gayung atau pakai keran langsung ke baju ini tidak ada masalah karena langsung mengalir ke bawah. Yang jadi masalah adalah bagaimana kalau kita membersihkannya di tempat yang airnya jumlahnya banyak sekali, misalnya di sungai atau di danau. Ini kan airnya jumlahnya banyak. Maka Imam Syafi'i mengatakan kalau airnya itu sejumlah 2 kullah atau lebih, yaitu 200 liter lebih, 216 liter lebih, maka kalau air sejumlah itu walaupun termasuki najis maka airnya tetap suci selama tidak berubah rasa, bau dan warnanya. Maka air di sungai itu jelas di atas 2 kullah, di atas 200 liter, maka baju kita cemplungkan ke sungai maka sudah suci dan dinyatakan boleh dicemplungkan. Hanya saja yang jadi masalah kalau airnya ini tidak sampai 216 liter, tidak sampai 2 kullah, maka kalau air itu dicemplungi pakaian maka jadi najis semuanya. Contoh kasus adalah kalau kita mencucinya dengan mesin cuci. Mesin cuci jelas airnya hanya sedikit, maksimal hanya 25 liter. Maka kalau dimasuki air dulu, baru kemudian baju yang kena najis dimasukkan, nanti justru akan menjadi najis semuanya. Maka untuk jumlah air yang sangat kecil seperti ini, solusinya adalah bukan pakaian yang dimasukkan ke dalam air, tetapi dibalik. Pakaian diletakkan dulu, air yang memasuki, air yang mendatangi pakaian. Maka solusinya pakaian dimasukkan ke dalam mesin cuci terlebih dahulu, kemudian baru air dihidupkan membasahi baju, kemudian diputar sebentar, kemudian air dikeluarkan, maka saat itulah pakaian sudah dinyatakan suci. Baru kemudian memulai proses mencuci baju sebagaimana biasa, dikasih air sabun, karena ini sifatnya dikasih sabun sudah bukan untuk mensucikan najis, karena najisnya sudah suci. Dikasih sabun ini dalam rangka untuk membersihkan saja, bukan mensucikan. Jadi intinya kalau airnya cuma sedikit, tidak air disediakan terus dicemplungi barang najis, nanti semuanya akan jadi najis. Tapi baju dimasukkan lebih dahulu, kemudian apa? Air yang mendatangi bajunya tadi. Kemudian ini secara singkat ya, cara membersihkannya, dan mungkin lebih bagus lagi kalau membersihkan baju najis tadi di luar dahulu ya, sehingga nanti kalau dimasukkan ke mesin cuci kondisinya sudah suci, maka ini lebih aman lah ya. Walaupun juga tidak masalah kalau masuk ke mesin cuci dalam kondisi masih ada najis, terutama najis yang cairan ya. Kalau najis berupa benda padat tentunya perlu dibersihkan lebih dahulu. Kemudian jamaah sholat isya rahimakumullah, sebagai penutup ada beberapa hal yang perlu kita pahami juga berkaitan dengan najis ini. Pertama, najis itu tidak membatalkan wudhu. Jadi misalnya mungkin kita jalan dari rumah ke masjid, kita menginjak najis, maka wudhu kita tidak batal. Karena pembatal wudhu beda dengan benda yang najis. Maka solusinya, karena kaki kita kena najis, cukup disucikan dengan cara seperti tadi, langsung kita sholat tanpa berwudu lagi. Sekali lagi, najis tidak membatalkan wudu. Karena pembatal wudu adalah sebagaimana yang kita ketahui, hadas itu adalah suatu kejadian yang membatalkan wudu, dan itu beda dengan najis. Karena najis itu sifatnya adalah benda yang kelihatan. Kemudian yang kedua, bahwa kewajiban membersihkan najis ini kewajiban yang sangat penting sekali. Kalau sampai kita tertidur, berarti nanti sholat kita tidak sah. Kalau sholat tidak sah,
ini nanti akan berdampak kita terancam dengan azab di hari akhirat nanti. Ada satu kisah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis dipastikan sahih karena riwayat dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, muttafaqun alaih. Dari Imam Bukhari nomor hadisnya 218. Kita bisa cek di kitab Sahih Bukhari 218 nomornya. Di Sahih Muslim nomor hadisnya adalah 292. Di sana dikatakan marron Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala qabrain. Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan. Faqala, maka Rasul mengatakan, innahuma la yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabirin. Sesungguhnya dua penghuni kubur ini sedang diazab. Dan kesalahan dua orang ini sebetulnya kesalahan yang tidak berat untuk ditinggalkan, tetapi dia tidak mau meninggalkan kesalahan ini. Faqala amma ahaduhuma fakana yas'a bin namimah. Kesalahan penghuni kubur pertama adalah ketika dia masih hidup dia terbiasa melakukan namimah, mengadu domba, memunculkan permusuhan antara sesama manusia. Wa amal akharu fakana la yastanzihu min baulihi. Adapun kesalahan penghuni kubur yang kedua sampai diazab oleh Allah di alam kubur adalah karena dia tidak membersihkan sisa air kencingnya, sehingga dia buang air kecil tidak dibersihkan, najis masih menempel di badannya, sehingga kalau dipakai untuk sholat jelas sholatnya tidak sah. Makanya urusan membersihkan najis ini urusan yang sangat penting, sampai dalam hadis ini Rasulullah mengisahkan ada penghuni kubur diazab di alam kubur gara-gara perkara yang kalau kita meninggalkan mudah, yaitu apa? Setiap buang air kecil dibersihkan, istinja sampai bersih dari najis. Ini beberapa penjelasan singkat berkaitan dengan najis dan cara pensuciannya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam keseharian kita. Kita akhiri alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.